Mari silakan masuk Andi. Iya, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Silakan duduk silakan. Makasih ya, Bu. Iya, duduk yang nyaman loh ya Andi. Iya, Bu. Oke, gimana nih kabar Andi hari ini? Puji Tuhan hari ini kabar saya baik, Bu. Syukurlah, Ibu senang banget dengernya. Oh iya, terima kasih ya udah datang ke sini Andi. Iya, Bu. Oh iya, sebelumnya Ibu mau izin untuk sesi konseling kita hari ini, Ibu menggunakan laptop sebagai alat untuk mencatat atau merangkum konseling kita hari ini ya, Andi. Baik, Bu. Oke, ngomong-ngomong nih, Andi udah makan belum siang ini? Udah, Bu. Tadi saya jajan di kantin waktu istirahat. Oke, bagus kalau begitu, Andi. Oh iya, Andi kok sepertinya terlihat tegang gitu sih. Iya, Bu. Jujur aku agak takut banget. Iya, nggak apa-apa, wajar kok. Ternyata kamu merasa takut ya di sini ya? Iya, Bu. Tidak usah takut ya, Andi. Ibu di sini hanya ingin memastikan bahwa ruangan ini adalah tempat yang aman dan nyaman bagi Andi untuk bercerita kepada Ibu tanpa takut dimarahi atau disalahkan. Baik, Bu. Jadi, kalau saya cerita kayak gini, bakal diumbar-umbar atau gimana, Bu? Bersifat rahasia atau enggak? Enggak, Andi. Jadi, cerita dari Andi akan Ibu jaga dengan kerahasiaan. Oh iya, biar Andi yakin Ibu juga ada nih surat pernyataan persetujuan. Nah, di sini Andi bisa baca dulu lalu Andi tanda tangani biar Andi lebih yakin lagi untuk melakukan konseling hari ini. Begitu. Oh, gitu. Iya, langsung ditandatangani apabila Andi sudah selesai membaca ya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Andi. Ibu juga tanda tangan ya di sini. Iya, Bu. Oke. Tadi Andi bilang ya kalau Andi tadi takut ya. Iya, Bu. Tapi Andi nggak perlu takut karena banyak kok anak yang merasakan hal yang sama saat pertama kali melakukan konseling seperti Andi. Jadi bukan hanya saya ya, Bu, yang takut gini? Iya, betul. Dan di sini tugas Ibu itu adalah membantu Andi, bukan untuk menghukum Andi. Baik, Bu. Kalau begitu kita akan ngobrol santai saja ya, Andi ya? Iya, Bu. Oh ya, sebelumnya Ibu mau memberitahu nih, kalau sesi kita hari ini akan berlangsung sekitar 30 sampai 40 menit. Nah, di sini Andi boleh berbicara jujur dan kita akan bekerja sama. Apakah Andi setuju? Setuju, Bu. Oke. Ibu mau tanya nih, menurut Andi sendiri, apa sih yang membuat Andi tuh dipanggil ke ruangan konseling? Karena saya sering main HP, Bu. Iya, betul. Tadi kan Andi bilang sering main HP. Nah, sering itu seperti apa? Bisa Andi ceritakan kegiatan sehari-hari setelah pulang dari sekolah? Biasanya setelah saya pulang sekolah itu, saya tuh makan. Lalu terus makan saya main HP sampai larut malam. Oke. Nah, apakah Andi ingat kira-kira berapa lama waktu yang Andi habiskan untuk bermain HP? Kadang 5 sampai 7 jam, Bu, setiap harinya. Itu waktu yang cukup panjang juga ya kalau untuk anak seusia Andi. Iya, Bu. Mama tuh juga sering bilang gitu. Baik. Sebelum Andi mulai bermain HP nih, biasanya apa sih yang Andi rasakan? Kalau sebelum main HP yang Andi rasain itu bosen banget. Terus kadang capek juga, Bu. Oke, rasa bosan dan capek itu disebut sebagai pemicu, Andi. Jadi pemicu membuat seseorang itu ingin melakukan perilaku tertentu seperti yang Andi rasakan tadi. Jadi gitu ya, Bu? Iya, pemicu itulah yang membuat Andi ingin melakukan sesuatu seperti bermain HP, menonton YouTube, bahkan bermain game. Iya, Bu. Lalu setelah bermain HP, apa sih yang Andi rasakan? Yang saya rasakan setelah main HP itu, saya tuh seneng banget, Bu, karena yang ada di dalam HP itu asik, jadi saya nggak bosen. Iya, Andi mengatakan kalau bermain HP itu menyenangkan. Lalu bagaimana dengan tugas yang harus dikerjakan Andi? Tugas sekolah, begitu? Ya, Bu, jadi tugasnya tuh suka saya nanti-nantiin dan akhirnya malah nggak saya kerjakan. Oh, alah. Jadi HP itu membantu Andi merasa senang, tetapi sekaligus juga menghindari tugas, begitu ya? Bener, Bu, saya nggak kepikiran sebelumnya. Oke.
Nah, kalau Andi sering bermain HP sampai malam, kira-kira apa dampaknya ke sekolah? Jadi saya setiap kelas gitu Mm-mm. ngantuk banget rasanya, sehingga saya tidur di kelas Hmm. waktu jam pelajaran. Oke, ngantuk gitu ya, Andi? Iya Bu, Lalu apakah tugas sekolah itu sering terlambat mengumpulkannya? iya Bu, sering banget terlambat. Oke, nah itulah alasannya guru dan juga orang tua Andi itu mulai khawatir. Jadi itu ya penyebab saya sering dimarahi Bu. Iya, nah kalau misalnya kondisi ini terus berlanjut, menurut Andi apakah yang akan terjadi? Kemungkinan besar nilai saya turun atau bahkan nggak naik kelas. Iya, nah apakah Andi ingin hal itu terjadi? Nggak mau Bu. Berarti apakah Andi ini sebenarnya punya keinginan untuk berubah? Kalau keinginan tuh sebenarnya iya, tapi tuh bagi saya buat berhenti bermain HP tuh susah banget rasanya Bu. Iya, Ibu paham sekali apa yang dirasakan oleh anak seusia Andi, tetapi Andi tenang saja ya. Kita tidak akan langsung menghentikan penggunaan HP itu, tetapi kita akan secara perlahan-perlahan kita mencoba untuk mengurangi, begitu. Iya Bu. Nah, sekarang Andi kan bermain HP itu dari 5 sampai 7 jam yang diungkapkan di awal tadi ya. Nah, menurut Andi sendiri, target yang masih bisa dilakukan itu berapa jam? Yang bisa dilakukan 3 jam Bu. Oke, baik. Itu target yang cukup baik daripada sebelumnya begitu ya, Andi? Iya, tapi Bu, caranya Iya. saya melakukannya gimana? Nah, Ibu akan memberikan sesuatu. Ibu akan memberikan lembar catatan penggunaan HP untuk Andi isi. Jadi saya harus nulis Bu. Iya, nah ini Ibu tunjukin dulu ya. Namanya adalah self-monitoring, lembar self-monitoring ini untuk Andi tuh mencatat, mengenali penggunaan gadget Andi secara mandiri. Di sini ada harinya mulai dari Senin sampai Minggu. Dalam 1 minggu Andi bisa menuliskan total bermain HP berapa jam, terus aplikasi apa mungkin yang dominan dibuka sama Andi, terus urgensinya tuh levelnya berapa, lalu perasaan menggunakannya itu seperti apa, lalu apakah berhasil mengurangi gadget atau tidak nanti bisa dicentang di sini begitu. Ini Andi bawa di rumah ya untuk diisi. Jadi Ibu ngasih ini tuh supaya saya tahu kebiasaan saya sendiri, gitu ya Bu? Iya betul sekali Andi. Apakah Andi sekarang sudah memahami apa yang harus dilakukan dalam lembar catatan tersebut? Sudah Bu. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ya. Baik Bu. Oke, baik sekarang Ibu akan mengajak Andi untuk membuat kontrak perilaku. Hah? Kontrak perilaku? Apa Iya. itu Bu kontrak perilaku? Jadi kontrak perilaku itu adalah kesepakatan untuk mencapai perilaku yang diharapkan dan yang akan dipakai secara tertulis ya. Di dalam kontrak perilaku itu isinya apa aja Bu? Jadi ini adalah lembar kontrak perilaku, di dalamnya itu berisi aturan, hadiah, dan juga konsekuensi. Jadi setiap kali Andi patuh, nanti Ibu akan berikan juga lembar token ekonomi. Jadi Andi membaca dulu, ini adalah kontrak perilakunya. Nanti kalau sudah, Andi harus menepati kontrak perilakunya. Lalu Ibu juga sekaligus memberikan lembar token ekonomi. Di sini berisi hadiah yang akan Andi dapatkan ketika Andi itu patuh. Jadi Andi bisa mendapat bintang dari Ibu. Lalu token ekonomi itu, bintang yang Andi dapatkan itu bisa ditukar sama hadiah yang senang buat Andi, yang Andi harapkan. Misalnya nih, Andi dapat 2 bintang, berarti Andi dapat cemilan kesukaan, misalnya seperti itu. Terus dapat 3 bintang, nanti Andi dapat tambahan waktu untuk bermain. 4 bintang, aktivitas favorit. 5 bintang itu hadiah kecil. Jadi begitu. Jadi Ibu ulangi ya, Andi tadi di kontrak perilaku dia berisi kesepakatan. Terus ada juga hadiah, terus juga konsekuensi. Nah, Ibu padukan dengan token ekonomi yang Andi juga bisa isi. Nah, di sini kalau token ekonomi nanti bintangnya dapat ditukar sama barang begitu yang Andi sukai. Apakah Andi sudah memahami? Paham. Tapi kalau saya melanggar bagaimana Bu? Nah, jikalau semisal nih Andi melanggar, bintang itu tidak bertambah Andi atau bisa saja dikurangi begitu. Jadi saya harus bertanggung jawab atas apa
yang saya tulis gitu ya. Iya, tepat sekali. Nah, sampai di sini apakah Andi sudah memahami apa yang harus dilakukan di rumah? Saya sudah paham, Bu. Oke, bagus sekali. Lalu, hal penting apa yang Andi pelajari hari ini? Saya tuh baru menyadari kenapa saya tuh susah banget berhenti main HP. Oke, baik. Lalu, apakah Andi sudah merasa lebih tahu apa yang harus Andi lakukan? Sudah, Bu. Oke, jadi jangan lupa ya Andi untuk diisi lembarnya yang Ibu berikan. Lalu pada sesi pertemuan berikutnya kita akan melihat lagi perkembangan apa yang sudah Andi capai begitu. Baik, Apakah Bu. Andi setuju? Setuju, Ibu. Oke, baik. Apakah ada yang ingin Andi tanyakan dulu nih sebelum sesi kita berakhir di sesi 1 ini? Berarti ini nanti dibawa pulang ya, Bu? Iya, itu dibawa pulang. Lalu Ini Andi juga ditandatangan sama orang tua. Iya, bener. Nanti Andi taruh di tempat yang Andi nggak lupa ya. Misalnya kalau di meja belajar, Andi setiap kali belajar selalu inget, oh Andi harus isi ini, begitu. Jangan diselipin di tas, atau mungkin di tempat-tempat yang tertimbun oleh benda lain, nanti Andi lupa. Baik, Bu. Tuh. Oke, apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Andi kepada Ibu? Berarti tugas Andi minggu ini mencatat ini ya, Bu. Bener banget. Harus jujur. Iya. Semangat ya Andi. Andi pasti bisa. Iya, Bu. Saya agak sedikit takut kalau nggak bisa gimana. Bisa, pasti Andi bisa. Ibu yakin Andi juga bisa. Kalau Ibu yakin Andi bisa, Andi juga harus yakin sama diri Andi sendiri. Iya, Bu. Semangat ya Andi ya. Iya, Bu. Oke? Iya, Bener yakin? yakin Ibu. Oke. Kalau gitu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, baik. Kalau begitu mungkin sesi konseling hari ini sudah selesai dan kita dapat bertemu lagi untuk membahas, melihat perkembangan Andi di sesi berikutnya. Baik, Bu. Oke, terima kasih Andi sudah datang hari ini. Terima kasih sudah bercerita. Ibu sangat senang sekali mendengarkan cerita Andi. Kita sampai ketemu lagi ya. Iya, Bu. Makasih juga ya, Bu. Oke. Terima kasih Andi. Iya, Bu. Andi mau langsung ke kelas? Silakan masuk Andi. Selamat Bu. siang. Selamat siang. Ya, kita ketemu lagi ya Andi. Senang banget Ibu. Silakan duduk. Iya, terima kasih ya, Senang Bu. banget Ibu bisa bertemu Andi lagi. Iya, Bu. Gimana Saya nih juga. perasaan Andi setelah menjalani kesepakatan selama 1 minggu? Perasaan saya itu campur-campur, Bu. Kadang seneng, kadang kesel. Campur-campur. Iya. Perasaan campur-campur itu perasaan yang wajar Andi ketika seseorang sedang belajar mengubah kebiasaannya. Saya kira cuma saya aja, Bu, yang kayak gitu. Enggak dong, itu tandanya bahwa Andi itu benar-benar berusaha begitu. Oke, Bu. Nah, apakah Andi membawa lembar catatan penggunaan HP minggu lalu? Iya, Bu, ini saya bawa 3-3-nya. Oh, 3-3-nya. Iya. Oke, baik. Kalau gitu, boleh Ibu lihat dulu? Boleh. Oke. Kita lihat bersama aja, Andi. Nah, ini Ibu lihat Andi cukup konsisten dalam mencatat mulai dari jam mulai dan berhenti bermain HP. Tuh, apakah Andi pernah lupa mengisi ini? Hampir lupa, tapi kan ini saya taruh di meja jadi saya ingat lagi. Oke, ya seperti yang Ibu katakan kemarin ya. Kalau di meja pasti ingat. Ingat. Oke, tidak apa-apa Andi. Usaha untuk mengingat kembali itu sudah termasuk perilaku yang positif dalam diri Andi begitu. Jadi saya lebih sadar ya, Bu. Ternyata saya tuh lama juga main HP-nya, terus prosesnya juga lama. Nah, kesadaran itu merupakan tujuan utama dari self-monitoring yang sudah Andi isi ini. Nih. Oh, ternyata gitu ya, Bu. Iya, betul. Nah, sekarang kita lihat bersama ya. Dari hari Senin sampai Rabu itu Andi bermain HP maksimal 3 jam. Bener? Benar. Oke. Nah, itu sesuai dengan target yang Andi ungkapkan pada pertemuan lalu. Lalu bagaimana ya perasaan Andi saat berhasil mematuhi aturan? Saya merasa sedikit lega. Oke. Dan saya tuh bangga sama diri saya sendiri karena
ternyata saya itu bisa ya Bu 3 jam gitu. Iya, bagus banget Andi. Rasa bangga itu penting karena rasa bangga itu berasal dari diri Andi sendiri. Berarti saya tuh bisa membuktiin ya Bu ternyata tuh. Betul. Perlahan Andi sudah bisa membuktikan pada ibu, bisa membuktikan pada diri sendiri, begitu. Iya Bu. Oh iya, ini kalau dilihat-lihat di hari Kamis dan Jumat, itu waktu bermain HP Andi tuh melebihi batas. Bisa ceritakan apa yang terjadi di hari Kamis dan Jumat ini, Andi? Iya Bu, waktu hari Kamis sama Jumat itu tuh saya tuh capek banget. Jadi saya tuh hiburannya cuma handphone. Oke, jadi rasa capek dan lupa waktu itu menjadi pemicu ya? Iya Bu. Baik. Kalau begitu, Andi masih ingat sesuai kontrak apa konsekuensinya dari melanggar melebihi batas waktu? Jadi bintangnya nggak nambah Bu. Iya betul, konsekuensi itu penting supaya aturannya itu tetap bermakna bagi Andi. Ya Bu, saya kecewa banget sama diri saya Bu. Andi boleh kecewa kok, tetapi ingat ya bahwa kekecewaan itu membantu Andi untuk belajar, bukan untuk membuat Andi merasa lebih buruk, begitu. Iya Bu, saya akan belajar menjadi lebih baik lagi. Oke, itu sesuatu niat yang bagus mulai hari ini ya Andi ya? Iya Bu. Oke, baik. Kalau begitu, Andi masih ingat kemarin Ibu kasih lembar token ekonomi yang bisa ditukar oleh hadiah? Iya. Kita akan hitung bersama hasilnya minggu ini. Dari 7 hari ini, Bu lihat Andi patuh selama 4 hari. Berarti saya dapat 4 bintang Bu? Iya, tepat sekali nih. Ibu udah bawa bintang buat Andi. Nih, ini bintang pertama. Ini bintang kedua. Ini bintang ketiga. Dan ini bintang keempat. Ini bintangnya untuk Andi. Makasih ya Bu, jadi saya merasa senang karena dapat bintang. Bintang itu menunjukkan bahwa perilaku Andi itu sudah menuju arah yang lebih baik daripada hari kemarin, daripada sebelum-sebelumnya. Andi sudah lebih baik hari ini. Ya Bu, saya ingin mempunyai bintang yang lebih banyak lagi. Oke, nah kalau Andi ingin mendapat bintang yang lebih banyak dari ini, Andi harus benar-benar mematuhi kesepakatan ya. Iya Bu, saya siap untuk mematuhi kesepakatan yang telah kita buat. Nah, karena Andi sudah mulai terbiasa nih dengan batas waktu, kita akan menambah satu aturan kecil. Aturan apa Bu? Jadi, Andi hanya boleh bermain HP setelah tugas sekolah selesai. Sebenarnya bisa-bisa aja sih Bu, soalnya PR saya tuh nggak begitu banyak. Baik, itu tandanya Andi udah mulai mampu menilai diri sendiri. Baik Bu. Nah, kalau Andi ingin main HP tapi tugasnya belum selesai, apa yang bisa Andi lakukan agar tidak langsung mengambil HP? Ngerjain PR dulu, makan, baru main HP. Oke, lalu kalau aktivitas lain, mungkin bermain gitu? Andi sih suka main bola Bu. Oke, berarti bisa main sama teman-teman juga, ya kan? Iya. Baik, itu pilihan yang baik, Andi. Kalau sudah capek main bola, mainnya juga nggak lama main HP-nya. Nanti pasti juga sebentar, ya kan, Andi? Berarti berarti kalau saya capek itu nggak main HP itu ternyata bisa melakukan aktivitas lain gitu ya Bu? Iya, betul banget, Andi. Nah, apa perubahan paling terasa yang Andi rasakan di minggu ini? Saya jadi jarang ngantuk di kelas karena saya jam 9 udah tidur. Kan batas main HP cuma 3 jam juga Bu. Oke, nah karena Andi sudah mulai bisa mengurangi durasi penggunaan HP, jadi waktu tidur Andi juga lebih teratur kan? Iya Bu. Oke, guru di kelas juga mulai melihat perubahan Andi loh. Beneran Bu? Iya, Bapak Ibu Andi guru. suka banget dengernya. Iya, Bapak Ibu guru juga bangga melihat perubahan Andi saat ini udah tidak seperti minggu-minggu di kemarin. Iya Bu. Oke, jadi minggu ini Andi sudah mampu mengontrol waktu HP dan menyelesaikan tugas lebih dulu dari yang Ibu lihat. Hal itu adalah hasil dari usaha yang sudah dilakukan oleh Andi sendiri.
Begitu Andi. Saya jadi pengen terus, Bu. Oke, kalau Andi pengen terus, minggu depan tetap isi self-monitoring dan jalankan aturan baru ya. Baik, Bu. Baik, kalau begitu di pertemuan berikutnya kita akan fokus bagaimana mempertahankan kebiasaan baik ini untuk tetap dilakukan, untuk tetap konsisten dijalankan tidak hanya hari ini tetapi juga sampai besok-besok, sampai ke depannya. Begitu ya Andi? Baik, Bu. Oke, Ibu itu merasa bangga sekali dengan kemajuan yang sudah Andi lakukan. Makasih ya, Bu, udah bangga sama Andi, Sama-sama. udah bantu Andi. Iya, Andi pokoknya semangat terus. Andi tuh nggak sendiri. Ada ibu yang mendukung Andi, ada juga orang tua di rumah, dan juga teman-teman, guru-guru lainnya. Semuanya peduli sama Andi. Iya, Bu. Baik, sesi kedua hari ini sudah selesai, Andi. Apakah sebelum ditutup ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Oke, kalau begitu Ibu cuma mau bilang, teruskan usahanya, Andi. Kamu harus yakin bahwa diri kamu itu berharga, kamu pasti bisa. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama, Andi. Oh ya, habis ini masih ada kelas? Ada kelas Oke. musik. Oh, kelas musik. Iya. Nggak apa-apa, kelas musik kan menyenangkan, ya kan? Iya. Untuk hiburan Andi juga, biar seru-seruan nggak sepaneng terus. Iya, Bu. Oke. Bu, saya mau tanya. Iya, Saya boleh, lupa. Andi. Berarti ini besok masih ada pertemuan lagi? Iya, masih ada. Kita ada satu sesi lagi ya, Andi. Jadi, Dan ini di bawah juga, Bu? itu dibawa sama Andi. Pokoknya hal itu tetap dilakukan ya, Andi, tetap diisi untuk sebagai pedoman Andi untuk tetap melakukan hal baik yang sudah Andi lakukan selama ini, begitu. Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Andi? Enggak ada. Oke, baik. Tadi Andi bilang ada kelas musik. Kalau begitu silahkan Andi bisa melanjutkan kelas lagi ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang ketiga. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, terima kasih ya Andi. Semangat ya. Iya. Oke. Iya, silakan masuk. Halo Andi. Halo, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Saya senang sekali loh ketemu Andi. Silakan duduk dulu. Iya, puji Tuhan. Baik, Bu. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan terakhir kita ya Andi. Iya, Bu. Bagaimana perasaan Andi datang ke sesi ini? Sesi yang terakhir dengan Ibu. Saya senang, Bu, tapi juga agak sedih. Agak sedih? Iya. Tapi perasaan senang dan sedih itu bersamaan, Andi rasakan itu sebenarnya wajar. Karena Andi sudah melalui proses yang cukup panjang. Ibu tahu hal itu nggak mudah bagi Andi untuk dilalui. Iya, Bu. Saya tuh jadi kepikiran waktu awal pertama kali saya datang ke ruangan ini. Oh iya, waktu itu kamu bilang ke ibu kalau Andi tuh merasa takut gitu ya. Iya. Tapi sekarang udah nggak kan? Enggak. Oke, nah hari ini kita akan melihat sejauh mana perubahan Andi dan bagaimana caranya supaya perubahan ini tetap bisa bertahan seterusnya. Baik, Bu. Oh iya, Andi apakah membawa lembar self-monitoring minggu lalu? Iya, Bu, saya membawa ini catatannya. Oke, Ibu lihat ya. Oke. Ibu melihat Andi sangat konsisten dan sebagian besar hari berada di batas maksimal itu 3 jam penggunaan HP. Ya, Bu, saya lebih ingat sekarang. Oke, berarti apakah self-monitoring ini membantu Andi mengenali dan mengontrol perilaku? Iya, Bu. Saya tuh ngerasa kalau saya lihat catatan ini, rasanya tuh sayang kalau saya tuh melanggar. Oke, bagus sekali. Ibu senang dengarnya. Sekarang kita lihat hasil bintang yang Andi kumpulkan. Totalnya berapa ya, Bu? Totalnya ada 5, Andi. Yeay. Yeay, luar biasa. Ini menunjukkan konsistensi dan tanggung jawab yang lebih baik. Lalu jika melihat hasil ini bagaimana rasanya? Saya ngerasa bangga banget sama diri saya, Bu. Oke, perasaan bangga itu adalah penguat yang paling besar karena berasal dari dalam diri Andi. Lebih enak, Bu, rasanya daripada dapat hadiah. Oke, Ibu mau tanya nih, selain soal HP, perubahan lain apa yang Andi rasakan di sekolah? Saya sekarang udah nggak tidur-tidur lagi di kelas. Lalu saya jarang main HP karena terkontrol, Bu.
Iya. Dan saya itu sekarang jarang dimarahi oleh guru dan Mm-mm. orang tua Andi di rumah. Oke, itu karena Andi cukup tidurnya, waktu tidurnya nggak berlarut-larut, nggak larut malam, dan tugasnya juga selesai tepat waktu. Iya, Bu. Nah, kalau hubungan Andi dengan teman-teman sekarang bagaimana? Andi jadi lebih sering main bola sama mereka, Bu, daripada main HP juga. Iya, lebih seru ya berarti. Mm. Iya, jadi Andi nggak ngerasa sendirian. Iya, Bu. Jadi mengurangi frekuensi Andi untuk mengambil HP, melihat HP, ya kan? Iya, betul, Bu. Oke, baik. Tandanya itu Andi sudah menemukan alternatif aktivitas lain selain HP, begitu. Iya. Nah, Andi kan sudah melewati proses yang cukup panjang untuk sampai di hari ini, sampai di titik ini. Sekarang kita pikirkan bersama aturan apa yang sekiranya perlu tetap dijalankan setelah konseling ini selesai. Main HP maksimal 3 jam. Dan sebelum main HP itu PR tuh udah harus selesai. Oke, bagus sekali. Itu aturan yang jelas dan mudah diingat oleh Andi. Iya, saya mau pakai aturan ini, Bu. Oke, aturan ini juga bisa membantu Andi mengatur waktu belajar dan bermain. Berarti bukan cuma main HP doang, Bu? Iya, tepat sekali. Oh iya, Andi biasanya kapan keinginan main HP itu setelah sekian lama muncul lagi? Kalau saya ngerasa capek dan saya ngerasa bosan banget. Oke, nah kalau hal itu terjadi, apa langkah pertama yang akan Andi lakukan? Andi itu ngingat aturan yang udah kita buat dan Andi tuh ngelihat catatan yang ada di meja, Bu. Oke, itu strategi yang sangat baik, Andi. Lalu perubahan apa yang bisa kamu rasakan? Andi sekarang lebih kuat sekarang, Bu. Oke, lalu kalau sampai melanggar aturan, apa konsekuensinya? Bintangnya berkurang dan bisa jadi nggak dapat lagi. Iya, betul. Konsekuensi itu membantu Andi tetap bertanggung jawab. Menurut Andi, perubahan apa yang paling penting selama proses konseling sampai hari ini? Andi sekarang jadi bisa ngatur diri Andi sendiri, Bu. Oke, baik. Artinya Andi sudah memiliki keterampilan yang akan berguna sampai Andi dewasa, yaitu Andi bisa mengatur diri sendiri. Iya, Bu. Jadinya sekarang Andi lebih percaya diri. Ya, Ibu sangat bangga sekali dengan pencapaian Andi. Ibu yakin Andi bisa berubah menjadi lebih baik dari waktu lalu saat Andi pertama kali datang ke Ibu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Udah bimbing Andi sejauh ini. Sama-sama, Andi. Itu sudah menjadi tugas dan kewajiban Ibu. Sekali lagi, Ibu bangga dan menghargai kejujuran, usaha, dan komitmen Andi. Kedepannya, Andi sudah punya alat untuk mengontrol diri sendiri. Ya, Bu. Andi akan coba terus. Hebat. Kamu adalah anak yang hebat. Jangan pernah menyerah ya, Andi. Makasih ya, Bu, Iya. atas dukungannya. Iya, sama-sama, Andi. Kamu bisa mencapai versi terbaik diri kamu. Iya, Bu. Nah, Andi, sesi terakhir kita sebentar lagi selesai. Apakah ada pesan atau hal yang masih ingin Andi sampaikan kepada Ibu? Tidak, Bu. Saya sudah cukup banyak terbantu. Oke, baik. Jika suatu saat Andi membutuhkan bantuan atau Andi ingin bercerita tentang kehidupan Andi, jangan sungkan untuk datang kepada Ibu. Di sini Ibu siap mendengarkan dan membantu Andi. Pasti dong, Bu. Baik, Andi. Terima kasih ya sudah mau berkonseling dengan Ibu dari sesi pertama hingga hari ini. Pesan Ibu, terus jaga kebiasaan baik ini dalam diri Andi. Jangan pernah menyerah dan terus semangat. Selalu semangat karena Andi itu adalah anak yang hebat. Andi pasti bisa. Iya, Bu. Siap. Makasih ya, Bu. Sama-sama, Andi. Baik kalau begitu, selamat melakukan aktivitas selanjutnya ya. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan, Andi. Iya, Ibu. Oke, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Andi. Hati-hati ya di jalan. Iya. Andi langsung pulang? Iya, Oke. udah selesai juga. Oke, baik kalau begitu Ibu antar ke depan. Oh iya, makasih, Bu. Iya.